أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم muslimun. Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam? Surat 11 namanya Surat Hud ayat 14. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali dari BCA di Buyani, Kota Baru Ndriyorejo, Gresik, untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh keluarga besar kaum muslimin, kaum muslimat, untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, dan melihat maknanya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita bisa untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya dengan Al-Quranul Karim. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat 11 namanya surat Hud ayat 14. Ayat ini menjelaskan bahwa jika orang musyrik tidak mampu memenuhi tantangan Rasul, padahal mereka itu ahli bahasa dan ahli sastra yang ulung, maka ketahuilah bahwasannya Al-Quran itu bukanlah buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, tetapi semata-mata diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendaknya, supaya disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, kepada sekalian umatnya.
Ketahuilah pula bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenarnya melainkan Dia, sebab hanya Allah yang mengetahui segala perkara yang gaib, yang tidak mempunyai tandingan atau sekutu dalam melaksanakan kekuasaannya. Di akhir ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mereka mengetahui bukti yang sangat kuat itu, dan agar mereka menerima Islam sebagai agama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah, ulaika yu'minuna bih, wa man yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduhu fala taku fi miryatin minhu innahul haqqu mir rabbika walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Shadaqallahul azim. Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata atau Al-Quran dari Tuhannya dan diikuti oleh saksi darinya, dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya, Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya, Al-Quran, di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu, janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Hud, surat ke-11, ayatnya ayat 17. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa nasib orang-orang kafir yang tersesat itu tidak sama dengan orang-orang yang berada di bawah cahaya yang terang benderang yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibimbing pula oleh petunjuk-petunjuknya yang membuktikan kebenaran agamanya, yaitu Al-Quranul Karim. Kebenaran itu juga didukung oleh bukti-bukti yang lain yang datang sebelumnya, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai landasan iman yang menjadi rahmat bagi orang yang mempercayainya di kalangan Bani Israel. Orang-orang yang mempunyai sifat yang demikian utamanya itu tentu tidak sama dengan orang-orang yang hanya mengejar kehidupan dunia yang fana. Dan tidak sama pula dengan orang yang mengutamakan kehidupan kerohanian saja untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata
illa billahil aliyil azim. Barang siapa memperhatikan beberapa segi keutamaan yang tersebut dalam ayat ini, mereka itulah orang-orang yang beriman, yang menghimpun antara dalil-dalil yang nyata dan dalil-dalil yang diambil dari kitab lain. Mereka meyakini bahwa Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, akan tetapi semata-mata wahyu dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan sampai ada yang meragukan kebenaran Al-Quran itu. Al-Quran tidak mengandung kebatilan, baik ayat-ayatnya yang pertama turun hingga yang terakhir. Dia adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana dan maha terpuji. Tetapi amat disayangkan bahwa kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Adapun orang-orang musyrik tidak mau beriman disebabkan oleh kesombongan para pemuka-pemukanya dan karena taklid buta dari pengikut-pengikutnya terhadap ajaran nenek moyang mereka yang sesat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Demikian pula ahli kitab karena suka mengubah agama nabi-nabinya dan mengadakan berbagai macam bid'ah dalam agama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, dan seluruh guru-guru kami, para pecinta Al-Quran yang sudah wafat, dan juga para sahabat-sahabat guru, siswa-siswi kami, Bapak Ibu wali murid, para pecinta Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat, dan juga seluruh para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.